Sedih orang sebenarnya lur, iya tinggal ku tiluana aku kompak. Bayangkan 1 miliar per hari eta duit asup kana saku sorangan gelo teu. Di saat ayeuna pengusaha tileutik dipikeun ka gede, diperes anu ngaranna pajak nepi anu beakan gegelowan edan-edanan 22% coba bayangkeun. Nya akhirnya jangan naon secara tidak langsung meureun kan jangan nutupin ngaranna program ieu. Tapi naon lebet kana sakunya lira. Koplok teu. Wajar lah orang nyebut bengo oge. Lain orang ngogoreng batur lain, heuh atuh teh kumaha? Ayeuna masyarakat Indonesia teh heuh dina program ieu ge daek teu daek kana rimana oge. Anu katarima manfaatna yang berenang syukur katarima da dina henteuna kan kadang mutruk wae urang teh moal poe. Anu ngomong dipake maraban entok mah apa segala macam can pati bener karasa manfaatna tapi tingali di luhur. Pikeun ka 1 miliar sapoe di saat ayeuna Indonesia dolar bayangkeun pikeun ka 18.000. Hargaan pisan atuh ayeuna rupiah Indonesia teh. Ayeuna warga Malaysia dikeun ningali teh berbondong-bondong pariwisata ka Indonesia. Aya ningali deui kamari orang Amerika dipikeun ka cacing di Bali atuh. Da majarkeun teh cenah di ditu mah gaji heuh teu kaharti karena biaya gede, tapi dipake di Indonesia jadi nu beunghar. Karena rupiah ge 18.000 atuh. Rek teh ceuyah kumaha aya moal dolar ka Indonesia coba bayangkeun. Tapi ieu kudu kieu aduh. Bener nyeri hate teuing kudu kumaha aya ku jelema-jelema siga kieu patut. Ruksak ku heuh keur kondisi ekonomi ayeuna keur kieu ditambah deui ayeuna ku bebenguk-bebenguk siga kieu eling atulah eling. Resmi hapus MBG cenah wah pokokna pegawai MBG siap-siap tah gulung tikar lah sok we tutup we lah Pak hapus kernaon percuma aya MBG oge teu begitu membantu teu begitu bermanfaat ieu da anger aya MBG mah Pak menguntungkan sebelah pihak anu baroga dapurna we heuh anu araruntung mah Pak da anger rakyat sika kami mah Pak ripuh teu ripuh mah Pak moal barangakan mending we Pak pake ngagratiskeun BPJS tah lah eta BPJS geura sok tagihan bebaladagan ieu ari MBG gratis ari BPJS heuh kudu mayar teu bisa ieu nyenaha sok atuh mana kebijakan jeung keadilan di seluruh Indonesia teh eueuh ieu geus teu berlaku ayeuna namanya ari MBG gratis geura ari kesehatan kudu mayar naon hesena geura kenya eta ngagratiskeun BPJS na nikot dipersulit diperudetkeun ieu. Oh aslina ieu teh kepala BGN dicopot. Padahal cikene aing baca beritanya kepala BGN mengusulkan akan mengirim MBG ke Arab Saudi. Akan lapor dulu ke Bapak Prabowo. Uing can nyaho lanjutanna etahnya berita teh apakah disetujui atau tidak. Ujung-ujung aya berita kepala BGN dicopot Prabowo. Gatot. Aduh padahal itu teh proyek. Semalam si Dadan baru dicopot ya kepala BGN-nya. Semalam pagi ini kantornya digeledah, digeruduk ke Jagung. Ada apa? Lah, kita berharap ya si Dadan ini jangan dikasih kendor, jangan dikasih apa enak, tangkap. Nah, ini penjahat sesungguhnya ini nih. Lah, duit ratusan triliun ya, bener gak? Sekarang si Dadan ini lagi di mana? Lagi menunaikan ibadah haji, masih meriang di sono, kagak fokus. Iya nggak? Malah berani-beranian dia mau buka dapur di Arab Saudi. Jadi apa baik? Ini bang indikasinya apa bang? Dia bisa dicopot terus digeledah. Isu-isunya ini mah, isu-isunya jual titik dapur MBG. Padahal mah KPKG ya udah banyak bukti yang laporin, tapi diam-diam baik. Kejagung yang luar biasa. Makasih Bapak Komis. Ini diem aja. Luar biasa Kejagung. Apaan itu? Kantor BGN digeledah Kejagung, usai Dadan Hindayana dicopot. Geledah aja itu, nggak mungkin nggak ada indikasi lagi tuh pasti ada indikasi. Masa MBG ngurusin makanan tapi yang diprioritaskan sama si itu Hellboy atau itu apa itu wajah bumbu dapur. Yang diprioritas malah motor, sepatu, kaos kaki, semir sepatu, laptop, apaan itu? Aneh kan? Apalagi kemarin itu waktu ketahuan dia itu main golf itu ngomongnya kita sedang apa itu
sosialisasi MBG kok di lapangan kolong gila di Dadan itu muka bumbu dapur geledah aja Pak, geledah tuh nggak mungkin, nggak ada indikasi tuh, pasti ada lah, nggak mungkin Ada lah pasti. gua pengen lihat akhirnya nih, pengen akhirnya model-model itu muka bumbu lihat dapur kayak akhirnya. gimana itu nasibnya nanti. Hei KPK, kalian nggak ada rencana meriksa si botak licin ini, ha? Ini sekarang jabatan dia udah dicopot sama Pak Prabowo. Kemudian sekarang ini kantor BGN itu diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Jadi bolehlah kalian periksa dia juga, ya. Karena memang kan selama ini itu kebijakan dia di luar nalar. Banyak kasus keracunan di mana-mana, bukan kualitas MBG-nya yang diperbaiki, malah mengeluarkan anggaran untuk hal-hal yang nggak penting. Semir sepatu miliaran, kaos kaki miliaran, sendok dan garpu miliaran, itu untuk apa? Hah? Jadi kami sebagai rakyat Indonesia selama ini itu menaruh curiga kepada dia. Bener nggak sih sebenarnya anggaran itu digunakan demi kepentingan MBG gitu. Jadi buat ya KPK tolonglah periksa dia ya. Mana ex kepala BGN Dadan Hindayana ini nampak. Aduh, kasihan. Rasain salahnya. Udah pakai rompi pink ya sekarang dia ini. Aduh, kapok muka apaan? Setuju nggak? Kalau Dadan, ex kepala BGN, itu dipenjara dan dihukum karena telah merugikan negara Sangat luar setuju. biasa. Setuju nggak? Setuju. Gila sih, presiden sekarang Prabowo benar-benar nggak main-main. Tadi malam, Pak Dadan dicopot dari jabatannya. Tadi pagi dini hari udah dijemput sama Kejaksaan Agung, dan hari ini kantor BGN lagi digeledah. Menurut gua Pak Dadan ini layak ya untuk dihukum. Kenapa? MBG yang aslinya program yang sangat strategis, sangat baik dampaknya jika dilakukan dengan tata kelola dan komunikasi yang luar biasa. Gara-gara Pak Dadan komunikasinya busuk, pengadaan-pengadaan aneh, itu kepercayaan kepada pemerintah keseluruhan itu jadi jelek, baik dari dalam maupun luar negeri. Akhirnya apa? Merembet tuh sektor ekonomi jadi kena kemana-mana. Tapi untungnya presiden kali ini itu nggak pandang bulu, tim ses kek, siapa kek, kalau merugikan negara, itu harus ditindak tegas. Keren, mudah-mudahan MBG kedepannya bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan, manfaatnya luar biasa, Amin, amin. hasilnya luar biasa, nggak ada pengadaan Amin. aneh-aneh lagi. Menurut kalian gimana? Coba. Kalau pergantian kepala BGN dari Dadan Hindayana ke Bu Nani, itu tidak akan menyelesaikan masalah tentang MBG, tentang carut-marutnya, tentang korupsinya. Coba bayangin, Ali Serangga diganti dengan buzzer, Ali hoax, pandai berbohong. Lihat nih. Yang saya tanyakan bagaimana tanggapan saudara atas keterangan dia? Mana yang bohong? Apakah semua bohong? Hampir semua. Terdakwa kasus hoax Ratna Sarumpait jengkel saat mendengar kesaksian Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Nani S. Deyang, dalam persidangannya Selasa lalu. Ratna jengkel karena Nani mengklaim telah meminta izinnya untuk memotret dan mengunggah fotonya dalam kondisi muka lebam ke laman media sosial Facebook. Tahu kan bagaimana jagonya ibu ini? Nani itu tidak punya pengalaman di bidang manajerial, bidang gizi, nutrisi, ataupun ilmu pangan. Jadi pergantian Pak Dadan ini bukan sama saja, tapi bisa jadi akan lebih parah. Di MBG itu yang bermasalah bukan hanya orangnya, tapi juga lembaganya. Dari pusat sampai dapur. Lihat aja, kantor BGN digeledah kejaksaan. Ribuan siswa keracunan tidak dibereskan, tidak ada yang diusut, tidak ada yang ditangkap. Belanja kebutuhan-kebutuhan yang tidak berhubungan dengan gizi sampai triliunan. Ini kan indikasi korupsinya sangat jelas. Di tingkat bawah, SPBG atau dapur pada mengurangi belanja menu makanan. Terus jual beli dapur SPPG, izin dapur, hingga ratusan juta per dapur. Belum lagi dapur fiktif. Nah, yang bermasalah adalah lembaganya. Jadi yang pas itu ya bubarkan. Alhamdulillah, doa-doa rakyat Indonesia diijabah. Dan pemerintah akhirnya mau introspeksi diri dengan mengganti Pak Dadang ini yang tadinya kurus banget menjadi gemuk gara-gara menjadi kepala BGN. Dan sekarang digantikan oleh Ibu Nani yang lebih rasional kayaknya ya. Dari kemarin-kemarin dia muncul di TV yang langsung terjun menangani permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan tentang MBG ini.
akhirnya pemerintah seenggaknya menunjukkan perhatian, jeritan dari masyarakat ya. Dan sekarang Pak Dadang ini lagi diperiksa sama kejaksaan dari subuh udah diciduk. Dan saat ini informasinya pemerintah Indonesia melakukan perbaikan besar-besaran di instansi BGN ini. Alhamdulillah. Itu yang rakyat mau, Pak. Pak Dadan, akhirnya dipecat juga lu. Gemes banget gua, soalnya bukan apa-apa ya. Ngibulnya itu tuh bohongnya, keterlaluan. Yang perkara SPPG tiap hari motong sapi atau biji atau ekor. Boro-boro setiap hari Bohong 1 ekor, terus, setahun Jen. sekali kayak kurban aja kagak roman-romannya. Soalnya bukan apa-apa kalau di tempat gua anak-anak kalau ngedapetin MBG itu kagak jauh dari ayam tempe tahu. Kagak jauh dari Bener itu kok, menunya. bener. Udah gitu suka ngomong katanya siswa-siswa juga selalu dikasih ikan lele. Ikan lele beli di pecel lele kali. Kagak ada. Dan dipikirnya kali ya Pak Prabowo ini tuh bocil-bocil PAUD. Gampang dikibulin sama lu Pak Dadan. Oh Pak Dadan. Padahal mah diam-diam sama Pak Prabowo lu dikeker. Omongan-omongan lu itu bener apa kagak? Tahu-taunya mah ngibul setinggi langit, sedalam kerak neraka lu, itu kibulan lu. Sekarang mah udah kagak zaman ya, hei para menteri-menteri, para apapun itulah pejabat-pejabat begitu kan ya. Udah kagak zaman ngibul-ngibulin pemerintah, apalagi ngibulin masyarakat. Masyarakat sekarang udah pada cerdas. Zaman udah canggih. Sekarang tuh. HP masyarakat aja sekarang udah pada canggih-canggih. Jadi buat lu pada nih para pejabat-pejabat yang memiliki niat buat ngibulin masyarakat, buat ngibulin pemimpinnya itu udah kagak bisa. Masyarakat sekarang udah pada berani mengeluarkan kritikan dan saran-sarannya, mengeluarkan kekecewaannya di akun-akun media sosialnya. Jadi lagu-lagu lama-lama lu pada itu ya kan, kelakuan lagu lama lu itu udah kagak berlaku di era 2026 nyampe seterusnya, di era digitalisasi sekarang udah kagak berlaku. Zaman dulu kali iya. Masyarakat bisa dikibuli, bisa dibohongi, pemimpin juga bisa dikibuli, bisa dibohongi oleh bawahan-bawahannya. Karena apa? Karena masih minimnya dengan adanya media-media sosial, media-media massa. Kalau sekarang kagak, kagak coy. Tuh kan gue sampai belepotan ngomong. Kagak bisa sekarang ngibul-ngibulin baik pemerintah